Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Ayo Kita Belajar. Kali ini kita akan lanjut membahas untuk soal nomor 15 OSN 2019 tingkat provinsi Mapel Biologi. Masih sekitaran topik Anvistum teman-teman. Jadi silakan disimak dengan baik-baik ya. Kita lihat ini soalnya simpel aja ya teman-teman. Perhatikan sayatan melintang organ tuman berikut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, kalau kita lihat, kita bisa menebak bahwa yang ini biasanya banyak-banyak begini. Ini adalah buah yang bersifat ini ya, multiple fruit gitu teman-teman. Karena dia ini ada banyak-banyak begini. Ini adalah ovarium nih, ovarium. Ovarium nih yang warna merah ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa ini adalah buah semu ya teman-teman. Karena kalau misalnya ovariumnya ada di sini, berarti bagian tumbuhan lain ada yang terkembang dari yang bukan bagian ovarium. Karena ini buah buah semu tuh pengertiannya itu adalah ini, teman-teman. Buah semu itu adalah buah yang dagingnya atau bagiannya itu bagiannya itu tidak semua. Bagiannya tidak semuanya berasal dari ini, ovarium. Nah, ini kan dia pistilnya kan ada semua di sini nih, teman-teman. Pistilnya nih. Ini. Jadi untuk opsi A ini benar ya teman-teman. Kemudian yang untuk opsi B, fertilisasi ganda terjadi pada bagian tunjukkan pada panah satu. Ya, jadi tadi ini adalah pistilnya, berarti disinilah terjadi fertilisasi ganda karena fertilisasi ganda itu terjadi di pistil doang itu yang ada di bagian manapun nggak ada yang mengalami fertilisasi ganda. Karena di situ ada dua inti kan teman-teman. Jadi jawaban untuk opsi B ini benar. Karena oh ya, dan juga untuk fertilisasi ganda ini karena dia memiliki pistilnya nih banyak jadi termasuk dalam kategori Gymnospermae. Karena Gymnospermae itu nggak begini struktur buahnya gitu teman-teman. Dia nggak ada yang pistilnya banyak-banyak begini. Jadi gitu ya teman-teman. Kemudian untuk opsi C, bagian yang dikonsumsi dari buah apel berasal dari bagian yang ditunjukkan pada panah 3. Jadi ini ya kita lihat dulu ya kalau misalnya bagian ketiga ini adalah daging gitu ya, daging buah. Jadi apel tuh daging buahnya tuh berasal dari receptacle teman-teman. Dan ini kalau kita yang familiar ya dengan buah-buah multiple fruit yang pernah belajar tentang buah multiple fruit pasti ngeh ini buah apa. Ini jelas namanya buah ara teman-teman. Jadi buah ara tuh dagingnya tidak berasal dari ovarium teman-teman, tapi dia berasal dari sejenis reseptakel gitu, tapi reseptakel modifikasi. Jadi yang untuk yang opsi C ini benar karena sama-sama seperti apel. Apel juga tuh dia berasal dari ini. Dagingnya itu berasal dari reseptakel. Jadi untuk opsi C itu benar ya teman-teman. Kemudian untuk yang opsi D, pola plasentasi struktur di atas menggunakan tipe aksilar. Nah, jadi untuk pola-pola plasentasi dapat teman-teman lihat di sini ya. Ini dia pola. Nah, ini dia polanya dari plasentasi. Nah, kalau saya jelasin ya satu-satu. Kalau misalnya dia marginal, itu dia ini strukturnya ini dia numbuhnya di salah satu sisinya saja nih kalau marginal. Itu. Dipahami ya teman-teman. Kalau misalnya di aksil dia tumbuhnya tuh di ini, di titik tengah dan dia tumbuh sepanjang sumbu gitu, sumbu sumbu ininya nah. Ini tumbuh sepanjang sumbu. Pokoknya dia kalau aksil tuh dia di tengah dia tumbuh. Nah, contohnya nih buah mentimun nih teman-teman. Kemudian untuk yang parietal, parietal dia tuh tumbuhnya nih kalau parietal itu dia dari dindingnya nih, dinding ovariumnya gitu teman-teman. Ini. Nih dia dari dinding dalamnya bagian sini ya. Nah. Dia dari sini. Dan dia nggak cuma satu sisi, makanya dia berbeda sedikit dengan marginal. Nah kalau dia basal, dia tumbuhnya tuh di dasar ovarium teman-teman. Jadi di bagian bawah sini dia. Atau mungkin dia dasarnya kalau dia di atas ya berarti di atas. Intinya ngikut dasar ovariumnya aja teman-teman. Kalau dia basal. Kemudian kalau dia free central, dia bebas gini, nggak ada sekat, nggak ada apa, dia di tengah nih, namanya free central. Dan dia tumbuhnya ke arah sembarang gitu teman-teman. Kalau untuk free central, dan namanya aja free ya, jadi dia bebas tumbuhnya sembarang. Kemudian untuk yang satunya ini
Aduh, ini kepotong dikit ya teman-teman. Pola plasenta struktur di atas merupakan tipe aksiler, berarti yang dia tengah, arah di tengah baru dia muncul gitu ya. Nah, menurut saya sih bukan aksiler teman-teman, karena dia ini nggak kayak nanas ya. Kalau nanas tuh kan dia ada kayak batang lurus gitu kan, lurus ke bawah di tengah gitu. Sedangkan di sini dia nggak lurus di tengah tuh, tapi dia kayak tumbuh-tumbuh dari sini-sini. Nah, jadi kemungkinan besar dia bukan tipe aksiler teman-teman. Dia ini kayaknya lebih ke tipe parietal sih, karena dia mungkin dia bersifat sedikit aksiler dan tapi dia lebih ke parietal. Memang ada sih tipe tanaman sorry buah tuh yang parietal dan juga di aksiler gitu. Ada tipenya seperti itu. Nah, ada di gambar sini sih. Jadi kemungkinan besar dia bukan aksiler, tapi bisa jadi dia merupakan parietal aksiler. Jadi untuk opsi D itu dia salah ya teman-teman. Jadi kesimpulan untuk jawaban kali ini itu adalah untuk yang opsi A itu benar, untuk opsi B itu benar, dan opsi C itu benar, dan opsi D itu salah teman-teman. Nah, jadi sekian dulu untuk pembahasan nomor 15. Kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.